Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum hari ini ada yang nggak masuk nggak? Apa? Oh ya udah kalau gitu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang mengenal sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang tahu nggak apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Ya, betul, sahabat Nabi. Ada yang lain? Ya, yang? Tahu nggak? Yap, betul sekali. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana sih latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin itu? Nah, jadi inilah poin-poin latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Baik, Ibu akan menjelaskan, akan menceritakan lebih tepatnya. Jadi, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin itu bermula dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tanggal 12. Pintar. Meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nah, pada umur 63 tahun. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad sedang mendatangi pemakaman sahabatnya yang berada di pemakaman Baqi. Nah, sepulang dari pemakaman Baqi, beliau merasa tidak enak badan. Nah, semakin hari semakin keadaan beliau semakin memburuk. Nah, kemudian 4 hari menjelang sebelum wafatnya Nabi Muhammad, beliau itu sudah tidak bisa lagi untuk mengimami sholat 5 waktu, sehingga beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat 5 waktu. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin itu mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat atau sebagai calon pemimpin karena Abu Bakarlah yang ditunjuk sebagai pengganti imam sholat ketika Rasulullah SAW sakit. Nah, kemudian kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat atau calon pemimpin yang akan dibaiat. Nah, kemudian setelah terjadi perselisihan yang sangat sengit, akhirnya perselisihan tersebut diselesaikan oleh Umar bin Khattab secara damai dengan berbagai argumentasi atau pendapat-pendapat beliau. Nah, kemudian diangkatlah Abu Bakar atau dibaiatlah Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar inilah pemimpin pertama yang menggantikan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada yang tahu nggak siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin?
Ya, Yang pertama Abu Bakar, terus betul. Umar, Ya, Umar. Utsman, Ya, Ali. betul. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah biografi Khulafaur Rasyidin. Coba Zaki dibaca nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, jadi inilah nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Taimi. Nah, keutamaan atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW langsung membenarkan dan mengimaninya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu Abu Bakar langsung mengimaninya tanpa ragu. Kemudian Abu Bakar itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Mulai dari 11 Hijriah hingga 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, lalu apa aja sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abu Bakar setelah memimpin atau selama memimpin umat Islam? Nah, yang pertama itu ada pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usama ke Romawi, kemudian ada memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah, dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, dan memerangi nabi palsu. Nah, kemudian Abu Bakar itu wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Nah, kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Coba Fernan dibaca nama lengkap dari Umar bin Khattab. Nama Umar bin Khattab bin Nafail bin Abdi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qul bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Yaps. Jadi nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Hurd bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah atau sampai dengan 634 sampai 644 Masehi. Lalu kebijakan apa aja atau prestasi apa aja yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab selama memimpin umat Islam, yaitu perluasan dakwah Islam, terus kemudian mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, menetapkan kalender Hijriah, dan Dewan Pemilihan Khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Coba Raudah dibaca nama lengkap Utsman bin Affan.
Yap. Nah, dari panjang nama ini yaitu dipanggil oleh Utsman bin Affan, sangat singkat sekali ya. Nah, Utsman bin Affan ini itu menjadi khalifah selama 12 tahun. Selisih 2 tahun sama Umar bin Khattab. Nah, dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau dengan 644 sampai 655 Masehi. Nah, prestasi atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan selama beliau memimpin, yaitu ada kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah dakwah Islam. Nah, kemudian biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah selama 5 tahun. Nah, selama pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Lalu apa aja sih prestasi atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau biasa disebut dengan Baitul Mal, kemudian memajukan ilmu nahwu dan pembangunan kota Kufah. Nah, sebelum memasuki sesi diskusi, ada yang ingat gak? Umar bin Khattab itu memimpin umat Islam selama berapa tahun? Pintar. Sedangkan Abu Bakar, ya betul, 2 tahun. Nah, ini dia. Ada yang ada tahu nggak? Ini gambar apa aja? Ini salah. Coba kalian tebak-tebak dulu ini pada masa pemerintahan siapa aja? Iya kan? Abu Bakar. Terus ya kita lihat nanti jawabannya, oke? Coba sekarang ditebak-tebak dulu. Tebak-tebak dulu, nanti saya kasih tahu jawabannya. Iya. Coba. Udah. Udah nih ya, udah fix ya. Nanti yang benar dapat reward. Kan.
Sebentar biar kalian deg-degan. Deg-degan. Ya, inilah jawabannya yang benar. Jadi ini adalah penetapan kalender Hijriah pada pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian gambar yang kedua yaitu perluasan dakwah Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar kodifikasi Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat yaitu gambar mana? Betul sekali, kamu pintar. Yaitu pada masa pemerintahan oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Bismillah, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.